Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadratil mukarram yang kami hormati dan kami muliakan, dosen kita Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Fatoni Eskom, yang terhormat Ibu Ustazah Saroma selaku Ketua Kelas 1A, yang terhormat Ibu Ustazah Kusrini selaku Wakil Ketua Kelas 1A, dan tentunya yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman seperjuangan, para ustazah. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur, Allah yang telah memberikan nikmat secara teratur agar kita pandai bersyukur dan bertafakur, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat kubur. Amin. Salawat ma'asalam ay makrunatan bita'zim, semoga tercurah limpahkan kepada manusia termulia, manusia teragung, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Habibana wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba'ihim. Berikut kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya hidup akan bahagia ketika kita bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betul? Betul. Namun realita yang terjadi dalam kehidupan, masih ada rumah tangga yang hidupnya tidak bahagia. Betul? Betul. Apa sebabnya? Padahal jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah maknanya wallahu a'lam bishawab. Dan di antara kebesarannya yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung merasa tentram, dan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antaramu untuk rasa kasih dan sayang. Maka ketika Allah ciptakan kita dan memberikan pasangan hidup dalam berumah tangga, justru Allah kasih untuk kita senantiasa nyaman, tentram, damai, dan bahagia. Bahkan bukan itu saja, dalam rumah tangga adalah salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robiah Al-Adawiyah pernah berkata dalam kalamnya, jika surga mempunyai pintu dengan banyak kunci pembukanya, maka pernikahan adalah salah satu kunci untuk membuka gerbangnya. Maka jelas ketika dalam rumah tangga itu adalah Allah ciptakan untuk kita saling berkasih sayang, untuk saling kita merasa nyaman dan tentram. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda mengenai pernikahan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang tidak mencintai atau tidak menyukai sunnah-sunnahku, di antaranya nikah, falaysa minni, maka tidak termasuk golongan umatku. Karena nikah itu adalah sunnah, ibadah, indah, dan ahnya apa? Rahasia perusahaan. Itu kata pengantin baru. Kalau kata pengantin lama, nikah itu
sunnah, ibadah, indah, dan para rusing begitu. Para ruyang gitu ya kalau kata orang Sunda ya. Bahkan dalam berumah tangga itu banyak sekali yang harus dipersiapkan ketika ujian-ujian menghampiri kita. Nah, maka lalu bagaimana ketika dalam rumah tangga itu masih ada yang tidak bahagia? Maka pentingnya kita sebagai suami istri menyibukkan untuk daripada kewajibannya masing-masing. Baik istri sibuklah dengan tugasnya atau kewajibannya terhadap suami, begitupun suami sibuklah dengan kewajibannya terhadap istri. Artinya ketika kita menyibukkan dengan kewajibannya terhadap pasangan masing-masing, maka tidak akan ada celah untuk kita saling menuntut atau saling menyalahkan. Kenapa? Karena ketika suami banyak menuntut kepada istri, secara tidak langsung tanpa dia sadari, suami sedang mengajarkan istrinya untuk menuntut. Karena tuntutan berbalas dengan tuntutan. Setuju? Begitupun seorang istri, jangan banyak nuntut sama suami. Keadaan suami seperti apa, kondisi suami seperti apa, penghasilan suami seperti apa, kita sebagai seorang istri harus menerima. Setuju? Bahkan sekalipun ketika kehidupan suami kita pas-pasan, pas mau umroh ada duitnya, pas mau ke mall dibagi duitnya, pas mau belanja ditransferin pula. Enak nggak Bu? Makanya nggak usah banyak nuntut, kita terima aja. Insya biarin kita mau dikasih uang belanja sebulan cuma 10 juta, biarin Bu, kita terima aja. Alhamdulillah, jangan banyak nuntut ya, karena Betul. maka ketika kita tidak saling menghargai, mencintai, maka ketika Allah kasih ujian, karena dalam rumah tangga sudah pasti ada yang namanya ujian. Itu adalah bumbu-bumbu cinta dalam rumah tangga, agar kita senantiasa bisa menyayangi dan berkasih sayang ya. Karena dalam rumah tangga itu tidak mungkin senang-senang terus, betul? Tidak mungkin enak-enak terus, betul? Karena yang enak-enak itu bukan rumah tangga tapi rumah makan. Betul? Setuju? Maka ketika kita ada ujian dengan suami, insya Allah kita akan bisa menyikapinya dengan baik, bisa dibicarakan dengan baik. Tidak ada lagi ketika ada masalah dalam rumah tangga kita marahan sama suami, tidur belakang-belakangan sampai nggak nanya berhari-hari. Ada yang seperti itu? Kedinginan. Tidak, saya percaya ibu-ibu yang ada di hadapan saya ini tidak termasuk golongan seperti itu. Amin. Terlihat dari wajah-wajahnya wanita-wanita yang solihah. Amin. Terlihat dari wajahnya berseri-seri ketika dipandang suami, menyejukkan hati. Amin. Ketika diperintah selalu taat untuk mentaati. Ketika pergi jauh dari suami, kita siap menjaga marwah kita sebagai seorang istri. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika seorang suami bisa mendidik, bisa membimbing seorang istri menjadi istri yang solehah, maka turunlah di rumah itu yang namanya perhiasan. Ad-dunya mata wa khairu mata al-mar'atu sholihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang ada di hadapan saya saat ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu wanita solehah itu tidak perlu pakaian mewah, betul? Tidak perlu perhiasan mewah, betul? Saya biasa. Justru pakaian itu akan terlihat mewah ketika dikenakan oleh istri yang solehah. Maka mudah-mudahan kita termasuk menjadi golongan istri yang solehah, wanita yang senantiasa dicintai suami, nabi, dan ilahi. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terlebih kepada dosen saya Al-Muharram, Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Santoni, dan tentunya kepada para senior-senior saya, para ustazah semua. Sekali lagi mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Fa'in kana kalimat akto'a faminan nafsi. Sesungguhnya kesalahan itu timbul dari diri saya pribadi. Wa in kana kalimat syarikon faminallah. Dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.